Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6 yang ingin menjelaskan tentang Managing Global System. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rizky, kemudian ada Muhammad Andri Firmansyah, ada saya sendiri, Muhammad Claudio Alfaridzi, dan yang terakhir ada Hijrah Solina. Next. Jadi untuk materi yang pertama ini akan dibacakan oleh Muhammad Andri Firmansyah. Baik, terima kasih. Yang pertama ada pertumbuhan sistem informasi internasional, lingkungan global atau penggerak dan tantangan bisnis. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan global dalam pengertian lain, yakni kebudayaan global yang dibentuk oleh televisi, internet, dan media global lainnya seperti film yang saat ini membuat berbagai budaya dan orang yang mengembangkan ekspektasi yang sama tentang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak baik. Perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan kemunculan budaya dunia menciptakan kondisi untuk pasar global konsumen yang tertarik untuk mengkonsumsi produk-produk yang mirip yang diterima dari sisi budaya. Contohnya Cable News Network atau CNN sekarang ini dapat dijual di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Pasar global yang baru dan tekanan terhadap produksi dan operasi global telah bermunculan dengan koordinasi global dari semua faktor produksi. Tidak hanya produksi, tetapi juga akuntansi, pemasaran, sumber daya manusia, dan pengembangan sistem dapat dikoordinasikan pada skala global. Produksi yang digerakkan oleh permintaan global dapat dipusatkan di tempat-tempat yang mampu melaksanakannya dengan paling baik. Sumber-sumber daya tetap dapat dialokasikan untuk produksi skala besar, dan produksi yang dilaksanakannya di pabrik-pabrik besar dapat dijadwalkan secara lebih efisien dan diestimasi dengan presisi. Faktor-faktor produksi berbiaya rendah dapat dimanfaatkan kapanpun faktor tersebut muncul. Hasilnya adalah keunggulan strategis yang kuat untuk perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan pengorganisasian secara global. Penggerak bisnis khusus dan umum ini telah memperluas perdagangan dunia. Kemudian kita masuk ke tantangan bisnis. Perbedaan budaya dan politik secara mendalam mempengaruhi proses bisnis, organisasi, dan penerapan dari teknologi. Sejumlah hambatan-hambatan tertentu yang timbul dari perbedaan budaya yang umum. Segala sesuatu dari tingkat keandalan jaringan telepon yang berbeda-beda tingkat hingga kekurangan para konsultan yang terampil. Yang pertama ada global, yaitu partikularisme budaya, yaitu budaya daerah, nasionalisme, dan perbedaan bahasa. Untuk khusus ada standar, peraturan data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI, standar telekomunikasi. Kemudian yang kedua ada ekspektasi sosial, yaitu ekspektasi nama merek, jam kerja. Lalu di sisi khusus ada jaringan telepon, tidak semua orang sinyalnya baik. Kemudian di sisi global, yang ketiga undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas dan privasi, peraturan komersial. Kemudian di sisi khusus ada kecepatan perpindahan data yang berbeda-beda, banyak yang lebih lambat daripada Amerika Serikat. Kemudian yang keempat, personil langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Kemudian ada mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu yang pertama, strategi eksportir domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal. Perusahaan tersebut penjualan internasional terkadang dilangsungkan menggunakan perjanjian agensi atau anak perusahaan, tetapi pemasaran luar negeri ini lebih tergantung pada dasar dan strategi pemasaran di negara asal. Kemudian ada strategi multinasional yang memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Kemudian ada waralaba atau franchiser, yaitu merupakan penggabungan yang menarik dari hal baru
dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya dengan personil luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kemudian ada perusahaan lintas negara tidak memiliki negara asal dan benar-benar diatur secara global dan akan menjadi bagian yang besar dari bisnis internasional di masa yang akan datang. Perusahaan lintas negara tidak memiliki kantor yang tunggal, tetapi memiliki banyak kantor pusat dan mungkin juga sebuah kantor pusat dunia. Dalam strategi lintas negara atau transnasional, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Hijrah. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai sistem global untuk menyesuaikan strategi. Jadi, sistem ini adalah berbagai aktivitas yang dilibatkan dalam pembuatan dan operasi sistem operasi. Nah, terdapat 4 macam konfigurasi sistemnya. Yang pertama ada sistem tersentralisasi. Jadi sistem tersentralisasi itu adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal atau perusahaan itu berada, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Mohon maaf, yang itu tadi merupakan sistem terduplikasi. Nah, yang pertama itu sistem tersentralisasi tadi merupakan sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua ini sistem terduplikasi seperti yang sudah disebutkan yang pertama tadi, sistem ini di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen lokasi-lokasi di luar negeri. Yang ketiga ada sistem terdesentralisasi. Nah, sistem ini merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masingnya. Yang keempat, yaitu sistem jaringan. Nah, sistem ini merupakan sistem pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Next. Baik, selanjutnya ekspor. Eksportir domestik cenderung memiliki sistem yang sangat tersentralisasi, di mana seorang staf bagian pengembangan dan sistem domestik mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk seluruh dunia. Nah, perusahaan multinasional menawarkan sebuah cara yang lebih langsung dan bertolak belakang. Nah, pada pola ini, unit-unit luar negeri memiliki solusi sistem mereka sendiri yang didasarkan pada kebutuhan lokal dengan sedikit atau hampir tidak ada aplikasi yang sama dengan yang digunakan di kantor pusat, kecuali aplikasi pelaporan keuangan dan beberapa aplikasi telekomunikasi. Nah, perusahaan waralaba memiliki struktur sistem yang paling sederhana, seperti produk yang mereka jual. Pewaralaba mengembangkan sebuah sistem biasanya di tempat asal yang kemudian digandakan di seluruh dunia. Sistem unit terlepas dari di mana unit ini berada, menggunakan aplikasi-aplikasi yang identik. Nah, yang terakhir, bentuk pengembangan sistem yang paling mutakhir dapat dijumpai dalam perusahaan lintas negara. Sistem jaringan dalam perusahaan lintas negara merupakan sebuah lingkungan global untuk mengembangkan dan menjalankan sistem-sistemnya. Nah, biasanya didukung oleh backbone telekomunikasi yang kuat,
budaya pengembangan aplikasi bersama dengan budaya manajemen yang melintasi batas negara. Struktur sistem jaringan yang paling mudah dijumpai dalam layanan-layanan keuangan, di mana produk-produknya yang homogen dan instrumen tampak sanggup mengatasi halangan-halangan budaya. Next. Nah, yang ketiga ada menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip seperti yang di bawah ini. Nah, jadi yang pertama itu menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai-nilai tambah sesuai dengan keunggulan kooperatifnya. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Claudio. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global. Strategi sistem global atau sistem inti core adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar penting bagi perusahaan. Sekelompok sistem akhir sifatnya tidaklah signifikan, sepenuhnya lokal dan hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal saja. A. Mendefinisikan proses bisnis inti. Proses bisnis inti adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan pelanggan yang benar atau meluncurkan produk yang inovatif ke pasar. Contohnya yaitu bagaimana cara mencatat pesanan pelanggan, bagaimana cara mengirimkan pesanan tersebut kepada pembeli, bagaimana dengan pihak pemasok, dan lain-lain. Kemudian ada mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Langkah kedua yakni mengatasi sistem dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar lintas negara dengan memisahkan kelompok kecil dari sistem-sistem untuk kepentingan masing-masing. Membagi oposisi menjadi strategi lintas negara. Kemudian ada memilih pendekatan. Langkah ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang sifatnya gradual. Hal ini tentunya tidak akan berhasil karena tidak adanya visitabilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi akibat manfaat dari sistem lintas negara sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pendekatan alternatifnya adalah mengembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh perusahaan, paling tidak untuk 5 tahun ke depan. D. Menjelaskan benefit. Langkah terakhir yakni manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unitnya. Next. Kedua, solusi manajemen atau implementasi. Yang pertama, menyepakati kebutuhan pengguna bersama, menetapkan daftar pendek dari proses bisnis yang inti dan sistem pendukung yang inti akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa umum untuk membahas bisnis, dan tentunya akan menghasilkan pemahaman tentang elemen-elemen yang umum. Begitu juga kualitas unik yang harus tetap bersifat lokal. Kemudian, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Keberhasilan manajer sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasinya. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana wewenang yang diterima berdasarkan kompetisi, visi, atau kualitas lainnya. Selain manajer, para karyawan juga perlu dilibatkan perannya sebagai agen perubahan bagi perusahaan dan unit lokalnya. Kemudian yang terakhir, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Pada tingkat global, ada banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Akan jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Bayangkan rencana tindakan 5 tahun ke depan dan bukannya rencana tindakan 2 tahun ke depan. Dan kurangi kumpulan sistem lintas negara hingga seminimal mungkin untuk mengurangi biaya koordinasi. Next.
mengkoordinasikan perilisan perangkat lunak. Perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah dipengaruhi pada saat yang bersamaan sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Kemudian, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Strategi keseluruhan untuk menghadapi unit-unit lokal yang menentang dalam sebuah perusahaan lintas negara adalah strategi kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa pihak oposisi untuk terlibat dalam proses perancangan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat dari perubahannya. Taktik kedua adalah mengembangkan pusat-pusat keunggulan lintas negara yang baru atau berpusat tunggal. Terdapat beberapa pusat di seluruh dunia yang berfokus pada proses bisnis yang khusus. Pusat-pusat ini mengandalkan unit-unit lokalnya, didasarkan pada tim multinasional dan harus melapor pada manajemen internasional. Pusat keunggulan dilakukan identifikasi awal dan spesifikasi proses bisnis, mendefinisikan kebutuhan informasi, melakukan analisis sistem dan bisnis, serta melakukan semua perancangan dan pengujian. Demikian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Oke, next slide. Ya, baiklah. Saya akan membacakan mengenai isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Yang pertama ada platform komputasi dan integrasi sistem. Perkembangan arsitektur sistem informasi lintas negara yang didasarkan pada konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda pula. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global terdistribusi dan terintegrasi untuk proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua ada konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, yakni kemampuan yang menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon, tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar dari perusahaan global. Oke, next. Yang ketiga ada penempatan perangkat lunak. Terlepas dari mengintegrasikan sistem yang baru dengan sistem yang lama, terdapat permasalahan-permasalahan mengenai desain antarmuka manusia dan fungsionalitas dari sistem-sistem. Contohnya seperti agar sepenuhnya bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja global, antarmuka perangkat lunak harus dapat lebih mudah dipahami dan dikuasai dengan cepat. Ketika sistem-sistem internasional melibatkan hanya para pekerja, maka bahasa Inggris akan dianggap sebagai standar internasional. Namun, sebagaimana sistem-sistem internasional menembus lebih mendalam ke manajemen dan kelompok pegawai administrasi, suatu bahasan yang sama tidak akan dianggap, dan perilaku tatap muka atau antar muka manusia akan dibangun untuk mengakomodasi bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi dari penjelasan ini, apabila kita melakukan kegiatan seperti online itu kayak kurang efektif, dan melalui tatap muka kita akan lebih paham dari karyawan yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Dianggap lebih efektif pertemuan antar muka daripada online gitu. Kalau dari segi penjelasan ini.
keseluruhan proses dari mengubah perangkat lunak untuk dioperasikan ke dalam bahasa kedua disebut sebagai penempatan perangkat lunak. Sistem pertukaran data elektronik dan sistem manajemen rantai pasokan sangat banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan distribusi untuk terhubung dengan para pemasok pada basis global. Sistem-sistem kolaborasi, email, dan konferensi video merupakan alat bantu kolaborasi yang paling penting di seluruh dunia bagi perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berbasis data, seperti perusahaan periklanan, perusahaan grafis dan penerbitan, perusahaan dalam bidang obat-obatan dan teknik, dan berbagai perusahaan lainnya. Alat bantu yang berbasis pada internet akan semakin banyak digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Oke, next. Baiklah, contoh kasusnya yaitu pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita kenal sebagai Telkomsel. PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan provider internet di Indonesia. Adapun kartu jaringan yang dipasarkan yakni Telkomsel dengan berbagai macam produk yakni seperti Telkomsel Halo, Telkomsel Prabayar, Buy You, Maxstream, Kartu As, Kartu Simpati, dan masih banyak lagi. Tunggu ya, apa tadi? Oh itu. Telkomsel memiliki kantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dan semua pulau di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, serta Maluku sampai Papua itu pasti terdapat kantor cabang dari Grapari Telkomsel. Dengan adanya kantor cabang di setiap provinsi di Indonesia diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kepuasan pelayanan internet yang baik dari segi kecepatan, keluhan, dan umpan balik dari konsumen. Tentunya selain bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen, hal ini juga memudahkan masing-masing cabang dalam proses desentralisasi, yakni pengelolaan tugas dan wewenang di setiap kantor cabang provinsi, namun tetap dengan mematuhi aturan dari kantor pusat utama. Mungkin adapun pengelolaan sistem informasi mengenai PT Telkom Indonesia Tbk atau yang kita kenal sebagai Telkomsel ini belum ditemukan di media internet. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sistem informasi yang dijalankan oleh Telkomsel masih bersifat rahasia agar tidak bocor ke perusahaan pesaing. Tentunya akan sangat berbahaya karena perusahaan pesaing dapat dengan mudah meniru dan memodifikasi menjadi jauh lebih baik dari perusahaan Telkom Indonesia sendiri. Mungkin inilah penyebab mengapa PT Telkom Indonesia tidak memiliki referensi internet mengenai pengelolaan sistem informasi dan sistem manajemen secara spesifik antara kantor pusat dengan kantor cabangnya, kecuali di jurnal-jurnal tertentu seperti di Google Scholar mengenai pengaruh iklan, pengaruh motivasi kerja, dan hal-hal umum lainnya yang tentunya dapat menjadi pengetahuan yang berkembang secara umum. Namun jangan secara spesifik agar perusahaan pesaing tidak mengetahui rahasia perusahaan dari Telkom Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya penjelasan dari Rizky, berakhir juga presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon diambil manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.